Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ribuan surat suara pemilu legislatif dan juga pemilu presiden di KPU Pemalang basah terkena air hujan. Hal ini dikarenakan atap dan juga talang air gudang mengalami kebocoran saat hujan deras disertai angin kencang. Kenapa? Ribuan surat suara pemilu legislatif dan pemilu presiden di KPU Pemalang basah terkena air hujan. Hal ini karena atap dan juga talang air gudang bocor saat hujan deras disertai angin kencang. Hal ini terjadi pada hari Rabu sore, dan saat itu petugas langsung mengevakuasi surat suara yang masih kering dan juga bisa diselamatkan. Sedangkan surat suara yang terlanjur basah ditumpuk menjadi satu untuk diinventarisir. Hujan deras disertai angin kencang melanda daerah Pemalang, membuat gudang penyortiran, pelipatan, dan penyimpanan surat suara bocor. Akibatnya, surat suara yang sudah disimpan dan siap didistribusikan untuk pemilu legislatif serta pilpres pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang basah tersiram air dari atas. Petugas yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan logistik pemilu berupa surat suara tersebut. Jumlah surat suara sudah terlanjur basah diduga mencapai ribuan lembar dan diduga tidak bisa digunakan saat pesta demokrasi nanti. Ketua KPU Kabupaten Pemalang, Agus Setianto menyebutkan, proses sortir dan pelipatan surat suara sudah selesai pada hari Rabu siang dan semua sudah disimpan di gudang sesuai dengan standar operasional. Namun, ternyata saat hujan deras disertai angin besar, membuat gudang bocor dan air hujan membasahi gudang penyimpanan surat suara tersebut. Sampai saat ini, belum diketahui jumlah pasti surat suara yang basah ataupun rusak dan tidak bisa dipakai atau digunakan saat pemilu. Petugas masih melakukan identifikasi dan menyortir ulang dokumen negara tersebut. Gudang juga akan segera dicek serta dipastikan tidak terjadi bocor atau banjir saat hujan. Terjadi hujan deras, disertai angin, kemudian kita langsung cek gudang karena jam itu bertepatan dengan kita selesainya sortir lipat hari ini. Ternyata ada yang bocor. Nah, kita ketahui, kita langsung tindakan yaitu mengeluarkan surat suara yang kena air. Ada beberapa yang kena air, langsung kita keluarkan dari gudang. Teman-teman bisa lihat sendiri. Intinya kita lagi sortir, kita lagi teliti, tes cek ulang bahwa alhamdulillah tidak banyak yang kena. Jadi kita masih pindahkan juga dari gudang yang bocor biar besok kita perbaiki. Dan yang paling penting adalah ini tidak mempengaruhi proses sortir lipat yang terjadi. Sortir lipat masih tetap jalan berarti. Jadi besok tetap lancar agar pemilu tetap berjalan lancar. Kalau yang sudah rusak ini gimana nih? Nah, nanti kita teliti dulu, kita cek dulu berapa yang rusak. Yang jelas jumlahnya sedikit. Nanti bisa kita sortir ulang karena kan masih banyak surat yang belum kita sortir lipat. Jadi insya Allah tidak mempengaruhi persiapan kita untuk pemilu 2024. Terkait dengan SOP sendiri sudah sesuai dengan ini sudah kita cek. Kebetulan memang tadi hujannya besar banget sama angin, jadi memang di luar dugaan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung bisa ketahui, langsung kita bisa selamat. Disebutkan mengenai surat suara yang basah sudah dilaporkan ke KPU Provinsi dan juga KPU Pusat. Jika surat suara tak bisa digunakan lagi, maka akan segera diganti yang baru. KPU menyebutkan dengan kejadian ini tak akan mempengaruhi proses pemungutan suara. Sudadi, Ketua Bawaslu Pemalang menyebutkan pihaknya menerima laporan adanya surat suara basah karena gudang bocor. Ia langsung mengecek ke lokasi gudang di Jalan Kolonel Sugiono ini. Pihaknya belum mengetahui secara persis jumlah surat suara yang basah akibat gudang bocor.
berdasarkan pengawasan kami tadi, ketika kami mendapat laporan bahwa gudang surat suara dan tempat sortir lipat KPU yang ada di Jalan Kolonel Sugiono ini tergenang air, sehingga memang mengakibatkan beberapa surat suara itu basah ya. Kami masih mengidentifikasi dan menginventarisir berapa ya, jumlah surat suara yang rusak, tapi banyak ya. Sementara itu kami banyak lah. Untuk data yang lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi nanti menunggu hasil dari KPU Kabupaten Pemalang. Kalau rekomendasi sendiri dari Bawaslu apa yang harus? Kami akan membuat sarper ya, kami akan membuat saran perbaikan terkait dengan gudang ini untuk ditinjau kembali. Ternyata memang bocor kalau hujan. Ya apa mungkin karena intensitas Hujan tinggi. Hujan yang sangat tinggi, tapi kenyataannya bocor. Sehingga kami akan memberikan saran perbaikan untuk, karena kita masih punya waktu ya, untuk pindah di gudang lain untuk mensortir sisa surat suara yang masih ada. Pak, untuk selain solusi untuk saran dan prasarana tadi, sarana dan ini tadi, saran lain Pak terkait untuk nanti kalau kurang dan sebagainya surat suara yang rusak seperti apa? Iya, kita nanti lihat dulu hasilnya ya. Jadi nanti KPU akan memberikan laporan mungkin pada kita berapa jumlah surat suara yang memang harus diganti. Kalau tidak rusak harus diganti, itu diusulkan mungkin nanti KPU akan rapat pleno ya dengan berita acara berapa yang rusak, nanti akan diganti. Pak, tadi sempat melihat langsung kondisi kerusakannya. Melihat. Kalau dari sementara bagaimana? Itu mungkin digunakan lagi nggak yang rusak? Saya nggak mungkin, karena itu kan satu lipatan itu kan berarti ada satu bendel ya Pak? Satu bendel itu kan ada 25, itu basah, kondisinya basah. Kondisinya basah, sehingga sangat tidak mungkin kalau untuk bisa digunakan kembali. Kalau nunggu kering sendiri dibuka kemungkinan Kalaupun nanti nunggu kering nanti akan lengket juga, karena itu kan warna itu. Warna ya. Banyak itu ya, suara yang harus disortir lagi ya. Berarti ada sortir lagi atau pengecekan lagi ya berarti? harus. Iya, nanti itu mekanismenya kan KPU harus melaporkan. Mungkin secara berjenjang dilaporkan surat suara yang rusak akibat genangan air yang hari ini berapa, kemudian pengusulannya berapa. Pihaknya meminta agar seluruh surat suara dicek untuk yang basah tidak digunakan lagi dan segera minta yang baru. Diharapkan logistik pemilu terutama surat suara dan benar-benar dijaga agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Entah itu basah ataupun rusak. Seif Robani, Batik TV melaporkan.